Waduh, stop dulu. 10 kesalahan saat minum air yang bikin ginjal menjeri. Tonton videonya sampai akhir. Tapi tunggu dulu, sebelum saya ungkap rahasianya, tekan tombol like, subscribe, dan isi komentar di bawah, biar semakin semangat. Sekarang Bapak Ibu nontonnya dari mana nih? Umurnya berapa? Tulis di kolom komentar ya, biar kita bisa saling kenal dan saling kirim doa. Tahukah Anda, tanpa disadari, setiap hari Anda mungkin sedang memberatkan ginjal Anda sendiri hanya karena cara minum air yang keliru. Kesalahan ini tampak sepele, sering dianggap tidak penting, bahkan dianggap kebiasaan biasa sejak muda. Namun dampaknya bisa sangat besar, terutama bagi kesehatan di usia lanjut. Yang lebih mengejutkan, sebagian besar pria berusia di atas 60 tahun melakukan kesalahan yang sama hampir setiap hari. Mereka tidak merasa sedang melakukan sesuatu yang salah. Mereka merasa sudah cukup minum. Mereka merasa sudah hidup dengan cara yang wajar. Padahal, perlahan tapi pasti, ginjal mereka bekerja semakin berat dari tahun ke tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk seluruh sahabat lansia sehat di seluruh Indonesia. Dari ujung barat sampai ujung timur negeri ini, semoga Anda selalu diberi kesehatan dan ketenangan. Saya Dr. Ahmad. Kembali menyapa Anda di channel kesehatan ini. Channel yang saya dedikasikan khusus untuk membantu para lansia dan keluarga agar bisa menjalani masa tua dengan tubuh yang lebih sehat, tidur yang lebih nyenyak, dan hidup yang lebih berkualitas. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang sangat penting hari ini, saya ingin mengajak Anda sejenak untuk berinteraksi. Silahkan tekan tombol berlangganan agar Anda tidak ketinggalan informasi kesehatan berikutnya. Tuliskan juga di kolom komentar, Anda menonton dari daerah mana? Saya selalu membaca komentar Anda, dan banyak topik di channel ini terinspirasi dari cerita yang Anda bagikan. Bila nanti Anda merasa video ini bermanfaat, jangan ragu untuk membagikannya kepada keluarga, sahabat, atau teman sepantaran Anda. Karena satu informasi kecil bisa menjadi pembeda antara masa tua yang penuh keluhan dan masa tua yang tetap aktif serta mandiri. Hari ini saya ingin mengajak Anda memahami satu hal penting. Bukan tentang obat mahal, bukan tentang operasi, bukan pula tentang terapi yang rumit. Melainkan tentang kebiasaan sederhana yang kita lakukan setiap hari, yaitu cara minum air. Izinkan saya bercerita. Beberapa waktu lalu, seorang bapak berusia 65 tahun datang ke tempat praktik saya. Sebut saja namanya Pak Ahmad. Beliau datang dengan wajah lelah, langkah pelan, dan napas yang tampak berat. Begitu duduk, beliau berkata dengan suara pelan, "Dokter, saya ini rasanya seperti mesin tua. Masih bisa jalan, tapi bunyinya sudah tidak enak. Pinggang saya sering terasa nyeri. Setiap malam saya bolak-balik ke kamar mandi. Tidur tidak pernah nyenyak. Padahal kata dokter sebelumnya, hasil pemeriksaan saya normal semua." Pak Ahmad bercerita bahwa ia sudah memeriksakan diri ke beberapa tempat. Tes darah dilakukan, tes urin dilakukan. Hasilnya selalu dikatakan masih dalam batas wajar. Namun tubuhnya tidak merasa wajar. Ada rasa tidak nyaman yang terus muncul. Ada sinyal dari tubuh yang tidak bisa ia jelaskan, tetapi ia rasakan setiap hari. Saya kemudian tidak langsung melihat hasil laboratorium. Saya justru bertanya tentang kebiasaan hariannya. Jam bangun tidur. Apa yang diminum pertama kali? Kapan ia biasa minum air? Bagaimana cara ia minum? Apa yang ia minum saat makan? Dan kebiasaan sebelum tidur. Dari situlah jawabannya mulai terlihat. Ternyata, selama lebih dari 40 tahun, Pak Ahmad melakukan cara minum air yang sama. Ia mengira itu kebiasaan yang baik. Ia mengira itu tidak ada hubungannya dengan ginjal. Padahal, justru di sanalah akar masalahnya. Saya sampaikan perlahan kepadanya, "Pak Ahmad, ginjal Bapak belum rusak berat, tapi ginjal Bapak sudah sangat kelelahan. Seperti filter air yang terus bekerja tanpa henti. Bukan karena filternya jelek, tetapi karena cara pemakaiannya salah." Saat mendengar itu, Pak Ahmad terdiam lama. Matanya berkaca-kaca. Beliau berkata, "Jadi selama ini saya menyiksa ginjal saya sendiri, Dok." Kalimat itu membuat saya semakin yakin pembahasan ini harus disampaikan ke lebih banyak orang. Karena Pak Ahmad bukan satu-satunya. Ada ribuan, bahkan jutaan pria seusianya yang merasakan hal serupa. Bangun pagi dengan pinggang terasa berat. Malam hari bolak-balik ke kamar mandi. Siang hari mudah lelah walau hanya duduk. Sering merasa haus,
tapi setelah minum malah terasa penuh dan tidak nyaman. Mereka sering diberitahu bahwa itu wajar karena usia. Padahal, tidak semua keluhan tersebut harus diterima begitu saja sebagai tanda penuaan. Ginjal adalah organ yang sangat setia. Ia bekerja tanpa henti, menyaring darah Anda setiap detik. Ia tidak pernah berhenti bahkan saat Anda tidur. Namun ginjal juga punya batas. Ketika terlalu lama dipaksa bekerja dengan cara yang salah, ia mulai mengiring sinyal. Bukan dengan rasa sakit yang tajam, tetapi dengan keluhan kecil yang sering diabaikan. Sayangnya, sejak kecil kita tidak pernah diajarkan cara minum air yang benar. Di sekolah tidak diajarkan. Orang tua kita dulu juga tidak tahu. Bahkan banyak tenaga kesehatan jarang menjelaskan hal ini secara detail. Akibatnya, kita menjalani hidup dengan kebiasaan yang sama dari tahun ke tahun. Sampai suatu hari, ginjal tidak lagi mampu menyesuaikan diri. Dalam pengalaman saya mendampingi lansia, memperbaiki cara minum air seringkali memberikan perubahan yang mengejutkan. Bukan dalam hitungan tahun, tetapi dalam hitungan minggu. Tidur lebih nyenyak, frekuensi buang air kecil malam berkurang. Pinggang terasa lebih ringan, badan terasa lebih segar saat bangun pagi. Dan yang paling penting, kualitas hidup meningkat. Pada bagian berikutnya nanti, saya akan mulai membahas satu persatu kesalahan paling umum dalam cara minum air yang sering dilakukan tanpa sadar. Kesalahan yang terlihat sepele, tetapi dampaknya sangat besar bagi ginjal, terutama di usia lanjut. Untuk sekarang, saya ingin Anda merenung sejenak. Coba ingat kembali kebiasaan minum air Anda selama ini. Tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Cukup sadari bahwa perubahan kecil masih sangat mungkin dilakukan. Karena tidak ada kata terlambat untuk mulai merawat ginjal dengan cara yang benar. Pada bagian sebelumnya, kita sudah memahami bahwa banyak keluhan di usia lanjut bukan semata karena usia, melainkan karena ginjal yang bekerja terlalu keras selama bertahun-tahun. Sekarang, mari kita masuk ke inti pembahasan. Saya akan jelaskan satu persatu kesalahan paling sering dilakukan dalam cara minum air. Mohon dengarkan dengan tenang dan jangan merasa disalahkan. Tujuan saya hanya satu, agar Anda bisa mulai memperbaiki dengan cara yang paling sederhana. Kesalahan pertama yang paling sering terjadi adalah minum air dingin di pagi hari. Banyak orang terbiasa bangun tidur lalu langsung minum air yang dingin. Ada yang dari kulkas, ada yang ditambah es batu. Rasanya memang segar, apalagi di daerah panas. Namun ginjal yang baru bangun tidur itu kondisinya masih sangat sensitif. Aliran darah ke ginjal di pagi hari belum sepenuhnya optimal. Saat air dingin masuk, pembuluh darah akan menyempit secara mendadak. Akibatnya proses penyaringan darah oleh ginjal menjadi terganggu. Saya pernah menangani seorang bapak dari daerah Jawa Barat yang setiap pagi selalu minum air dingin. Beliau mengeluh pinggang terasa nyeri hampir setiap hari. Setelah saya minta mengganti kebiasaan tersebut dengan air hangat, perlahan keluhan itu menghilang. Air hangat di pagi hari membantu membangunkan ginjal secara perlahan, seperti memanaskan mesin sebelum dipakai bekerja. Ginjal menjadi lebih siap menjalankan tugasnya sepanjang hari. Kesalahan kedua adalah minum air terlalu banyak sekaligus. Banyak orang berpikir bahwa semakin banyak minum sekaligus, semakin sehat. Padahal ginjal, terutama pada usia lanjut, memiliki kemampuan terbatas dalam menyaring cairan. Ginjal lansia tidak dirancang untuk menerima beban besar dalam waktu singkat. Ketika Anda menenggak air dalam jumlah banyak sekaligus, ginjal akan kewalahan. Air tidak sempat disaring dengan baik. Akhirnya, tubuh justru membuangnya dengan cepat melalui urin. Akibatnya, Anda sering bolak-balik ke kamar mandi. Perut terasa kembung. Dan yang paling membingungkan, Anda tetap merasa haus. Cara yang lebih ramah untuk ginjal adalah minum sedikit demi sedikit tetapi lebih sering. Beberapa teguk setiap beberapa waktu jauh lebih efektif dibandingkan satu gelas besar sekaligus. Kesalahan ketiga adalah minum sambil berdiri. Ini sering dianggap sepele. Banyak yang mengira tidak ada bedanya minum sambil berdiri atau duduk. Padahal, posisi tubuh sangat mempengaruhi cara air diproses oleh ginjal. Saat berdiri, air mengalir terlalu cepat karena pengaruh gravitasi. Ginjal tidak memiliki cukup waktu untuk menyaring cairan dengan optimal. Sebagian cairan langsung menuju kandung kemih. Sebaliknya, saat duduk, aliran air lebih terkendali. Ginjal bisa bekerja dengan ritme yang lebih baik.
Saya pernah menyarankan seorang pasien untuk hanya mengubah posisi minum dari berdiri menjadi duduk, tanpa obat, tanpa terapi tambahan. Hasilnya, frekuensi buang air kecil di malam hari berkurang drastis. Kesalahan keempat adalah minum air saat sedang makan. Sejak kecil, banyak dari kita terbiasa makan sambil minum. Sedikit nasi, sedikit air. Kebiasaan ini terbawa sampai tua. Saat makan, lambung memproduksi asam dan enzim untuk mencerna makanan. Jika Anda minum terlalu banyak di tengah makan, cairan akan mengencerkan asam lambung. Proses pencernaan menjadi tidak optimal. Makanan yang tidak tercerna sempurna akan menghasilkan sisa metabolisme yang lebih berat. Ginjal harus bekerja lebih keras untuk menyaringnya. Cara yang lebih baik adalah memberi jarak antara waktu makan dan waktu minum. Minumlah air sebelum makan, atau tunggu beberapa waktu setelah makan selesai. Kesalahan kelima adalah minum air dingin setelah beraktivitas atau berolahraga. Setelah bergerak aktif, suhu tubuh meningkat. Pembuluh darah melebar untuk membantu pelepasan panas. Jika saat itu Anda langsung minum air dingin, pembuluh darah akan menyempit secara mendadak. Perubahan mendadak ini dapat mengganggu kerja ginjal. Ginjal yang sedang sibuk menyaring sisa metabolisme dari aktivitas fisik akan mengalami tekanan tambahan. Air dengan suhu ruangan atau sedikit hangat jauh lebih aman dan lebih ramah bagi ginjal. Kesalahan keenam adalah tidak memperhatikan warna urin. Banyak orang tidak pernah memperhatikan warna urin mereka sendiri. Padahal, warna urin adalah salah satu indikator paling jujur tentang kondisi hidrasi dan kerja ginjal. Urin yang berwarna kuning muda dan jernih menandakan keseimbangan cairan yang baik. Urin yang terlalu pekat menandakan tubuh kekurangan cairan. Sementara urin yang terlalu bening bisa menandakan ginjal dipaksa membuang terlalu banyak air. Dengan memperhatikan warna urin setiap hari, Anda sebenarnya sedang memantau kesehatan ginjal Anda sendiri tanpa alat apapun. Kesalahan ketujuh adalah minum terlalu banyak di malam hari. Banyak lansia berusaha mengejar kebutuhan minum di malam hari karena siang lupa minum. Padahal, malam hari adalah waktu ginjal untuk beristirahat dan memperbaiki diri. Jika ginjal terus dipaksa bekerja di malam hari, tubuh akan memberi sinyal berupa sering terbangun untuk buang air kecil. Tidur menjadi tidak nyenyak. Tubuh tidak mendapat istirahat yang cukup. Mengatur waktu minum jauh lebih penting dibandingkan sekadar menghitung jumlah air. Kesalahan kedelapan adalah menahan buang air kecil. Menahan buang air kecil membuat tekanan dalam kandung kemih meningkat. Tekanan ini bisa memberi efek balik ke ginjal. Selain itu, urin yang tertahan menjadi tempat berkembangnya bakteri. Kebiasaan ini sering dianggap sepele, padahal dalam jangka panjang bisa merusak saluran kemih dan ginjal. Kesalahan kesembilan adalah menganggap kopi dan teh sama dengan air putih. Minuman berkafein justru membuat tubuh kehilangan cairan lebih banyak. Jika Anda minum kopi atau teh tanpa diimbangi air putih, tubuh akan mengalami dehidrasi tanpa Anda sadari. Banyak orang merasa sudah cukup minum, padahal sebenarnya ginjal mereka kekurangan cairan bersih. Kesalahan ke-10 adalah melewatkan air hangat sebelum tidur. Segelas kecil air hangat sebelum tidur, dalam jumlah yang wajar, membantu ginjal melakukan proses pembersihan secara optimal saat tidur. Ini berbeda dengan minum banyak air atau air dingin yang justru mengganggu kerja ginjal. Air hangat membantu sirkulasi darah dan mendukung fungsi ginjal secara alami. Pada bagian ini, mungkin Anda menyadari bahwa beberapa kebiasaan tersebut sering Anda lakukan. Itu wajar. Yang terpenting bukan merasa bersalah, tetapi mulai sadar dan perlahan memperbaiki. Pada bagian berikutnya nanti, saya akan menjelaskan bagaimana cara memulai perubahan dengan langkah yang sangat sederhana. Saya juga akan membagikan panduan praktis harian yang bisa langsung Anda terapkan, serta gambaran manfaat nyata yang bisa Anda rasakan dalam beberapa bulan ke depan. Setelah Anda memahami berbagai kesalahan umum dalam cara minum air, sekarang muncul satu pertanyaan penting. Bagaimana cara memulainya? Banyak orang berkata, "Dokter, setelah dengar penjelasan ini saya jadi sadar, tapi rasanya sulit mengubah kebiasaan yang sudah puluhan tahun." Saya sangat memahami perasaan itu. Mengubah kebiasaan memang tidak mudah, apalagi di usia lanjut. Namun kabar baiknya, perubahan tidak harus dilakukan sekaligus. Ginjal Anda tidak menuntut kesempurnaan. Ginjal hanya butuh perlakuan yang sedikit lebih ramah. Mari saya bagikan panduan yang sangat sederhana. Panduan ini sudah saya terapkan pada banyak pasien lansia, dan hasilnya sangat baik.
Langkah pertama dimulai dari pagi hari. Saat Anda bangun tidur, jangan langsung beraktivitas berat. Jangan langsung minum kopi. Jangan langsung mandi. Berikan waktu sejenak untuk tubuh menyesuaikan diri. Minumlah segelas air hangat atau air bersuhu normal. Air ini berfungsi seperti membangunkan ginjal secara perlahan dan lembut. Jika tersedia, Anda boleh menambahkan sedikit perasan buah segar. Namun tanpa tambahan apapun sudah cukup. Langkah kedua dilakukan di siang hari. Jangan menunggu rasa haus. Rasa haus adalah tanda bahwa tubuh sudah kekurangan cairan. Biasakan minum sedikit demi sedikit, tetapi rutin. Beberapa teguk setiap waktu jauh lebih baik dibandingkan satu gelas besar sekaligus. Anda boleh menggunakan pengingat di ponsel atau jam dinding. Bukan untuk membebani diri, tetapi untuk membantu membentuk kebiasaan baru. Langkah ketiga dilakukan menjelang malam. Mulailah mengurangi minum 2 jam sebelum tidur. Bukan berarti tidak boleh minum sama sekali, namun hindari minum dalam jumlah besar. Sekitar setengah jam sebelum tidur, Anda boleh minum sedikit air hangat. Jumlahnya tidak banyak, cukup untuk membantu ginjal bekerja optimal saat Anda beristirahat. Selain 3 langkah utama tersebut, ada satu kebiasaan penting yang perlu Anda latih, yaitu mendengarkan sinyal tubuh. Jika ingin buang air kecil, segera lakukan. Jangan ditahan. Jika urin terlihat pekat, tambah minum. Jika terlalu bening, kurangi. Tubuh Anda sebenarnya selalu berbicara. Kita hanya perlu belajar mendengarkannya kembali. Sekarang, saya ingin Anda membayangkan sesuatu. Bayangkan 3 bulan dari sekarang. Anda bangun pagi dengan tubuh yang terasa lebih ringan. Pinggang tidak lagi terasa nyeri. Tidak ada rasa pegal yang mengganggu. Anda bisa menjalankan ibadah pagi dengan lebih tenang, tanpa terganggu rasa ingin ke kamar mandi. Sarapan terasa lebih nyaman, perut tidak kembung. Siang hari, tubuh masih punya energi untuk beraktivitas ringan. Sore hari, Anda bisa berjalan santai, bercengkrama dengan pasangan, atau bermain dengan cucu. Malam hari, Anda tidur lebih nyenyak, tidak bolak-balik ke kamar mandi. Pasangan Anda pun ikut merasakan ketenangan yang sama. Banyak pasien saya yang awalnya tidak percaya, akhirnya merasakan perubahan itu sendiri. Ada seorang kakek yang berkata kepada saya dengan mata berkaca-kaca, "Dokter, sekarang saya bisa main lagi dengan cucu. Dulu saya cuma duduk melihat." Ada juga yang berkata, "Saya kira masa tua pasti penuh keluhan. Ternyata bisa tetap nyaman kalau tahu caranya." Ginjal yang lebih sehat tidak hanya berdampak pada buang air kecil. Ia membantu mengatur tekanan darah, membantu keseimbangan cairan tubuh, bahkan membantu mengurangi beban pada prostat. Karena tubuh kita bekerja sebagai satu kesatuan. Ketika satu organ bekerja lebih baik, organ lain ikut merasakan manfaatnya. Saya ingin Anda mengingat satu hal penting. Tidak ada kata terlambat untuk mulai merawat ginjal. Usia boleh bertambah, tetapi kualitas hidup masih bisa dijaga. Anda tidak perlu langsung memperbaiki semua kebiasaan. Pilih satu yang paling mudah, lakukan selama 2 minggu. Jika sudah terbiasa, tambahkan perubahan berikutnya. Perubahan kecil yang konsisten jauh lebih kuat dibandingkan perubahan besar yang hanya bertahan sebentar. Sahabat lansia yang saya hormati, ginjal Anda telah bekerja setia selama puluhan tahun, tanpa libur, tanpa keluhan, tanpa pernah meminta imbalan. Sekarang, saatnya Anda membalas kesetiaan itu, bukan dengan biaya mahal, bukan dengan obat yang rumit, tetapi dengan perhatian sederhana setiap hari. Saya, Dr. Rahmat, akan terus menemani Anda di channel ini. Setiap minggu, saya akan berbagi tips kesehatan praktis yang bisa langsung Anda terapkan di rumah. Jika video ini bermanfaat, silahkan tekan tombol suka. Itu menjadi penyemangat saya untuk terus berbagi. Bagikan juga kepada keluarga dan sahabat Anda, karena satu kebiasaan baik bisa menyelamatkan banyak orang. Jangan lupa untuk berlangganan agar Anda tidak ketinggalan pembahasan penting berikutnya. Pada video selanjutnya, saya akan membahas tanda-tanda awal gangguan prostat yang sering diabaikan, tetapi sangat penting untuk dikenali sejak dini. Akhir kata, tetap jaga kesehatan, tetap rawat tubuh dengan penuh kasih, karena masa tua yang berkualitas adalah hasil dari keputusan kecil yang kita ambil hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.